Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulun ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin wa jamaahal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa fazil tattaqun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah kita sudah biasa mengucapkan puji syukur kita kepada Allah kesempatan yang berbahagia ini di hari yang terjadwal kita di pertemuan Selasa genap, di tepatnya Selasa yang kedua ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berwajah untuk bersama-sama bertemu dalam rangka pengajian. Insyaallah tak ikhlaskan lillahi ta'ala agar semuanya tidak sia-sia kelak di hari pembalasan, yang baik akan diberikan ganjaran dengan kebaikan, yang lalai tentunya akan diberikan balasan sesuai dengan kadar perbuatannya. Yang kedua kalinya sahabat, berdiri salam marilah selalu senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu senantiasa menerapkan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita terjeda minggu kelima. Jadi Selasa kemarin itu baru Selasa pertama, Selasa sebelumnya Selasa kelima, sehingga praktis kita hari ini cukup lama jedanya dan biasanya agak membingungkan karena beberapa tempat tadi di saya seperti di judul dakwah Ustaz sore ini masuk betul Pak itu udah Selasa kedua. Selasa ketiga itu baru minggu depan. Ala perihal, ya memang seperti itu, tidak masalah. Artinya kadang-kadang memang komunikasi terkait dengan jadwal ini tidak perlu menjadi persoalan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang pada pertemuan yang lalu kita baru membahas tentang ayat, ayat wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surat Al-Imran ayat 133. Serta kalau tidak salah adalah hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'malis shalihati." Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal kebaikan. Ini menjadi pelecut semangat sebetulnya dalam kehidupan kita. Apa? Jangan berlama-lama di dalam fatrah atau kekosongan. Jangan berlama-lama ketika kita selesai dalam sebuah pekerjaan. Baik pekerjaan itu yang sifatnya ta'abudiyah, yang terikat dengan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau ini sesuai dengan aturan. Maksudnya kalau ibadah sesuai dengan aturannya, tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terlalu santai juga. Sholat misalkan. Kalau sholat ini sudah terjadwal, ada waktunya. Tidak bisa kita kemudian menjadikan satu kalau tidak dalam keadaan darurat, dalam keadaan rukhsah, kesulitan yang memang diperbolehkan untuk menjamak. Maka Rasulullah mengatakan badiru bil a'malis shalihah, maka bersegeralah kalian untuk beramal kebajikan. Kenapa? Fasatakunu fitanun, karena
kehidupan manusia itu tidak selamanya baik. Karena kehidupan kita itu tidak selamanya longgar. Karena kesehatan kita itu tidak selalu fit. Karena rezeki kita itu tidak terlalu ada. Maka ketika kita sehat, maksimalkan ibadah-ibadah yang memang membutuhkan kesehatan. Saya kira tidak ada ibadah yang tidak membutuhkan aspek kesehatan. Betapa orang itu kalau sedang sakit, satu saja yang diambil kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan untuk beribadah, untuk beraktivitas yang sifatnya ubah saja itu sudah males. Biasanya seperti itu. Kalau sholat lagi sedang sakit gitu, pusing kepalanya itu pengen cepet-cepet dan selesai. Lagi pilek atau mawon itu kadang-kadang sholat itu pengen cepet selesai. Artinya apa? Kesehatan ini betul yang disabdakan Rasulullah SAW dalam salah satu hadis. Beliau mengatakan nikmatani maqbulun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat, maqbulun fihi ma katsir minan nas, yang banyak menggelincirkan manusia. Ada dua nikmat yang manusia itu kadang-kadang kita itu tidak perhatian dengan nikmat itu ketika masih ada. Jadi ketika nikmat itu masih belum memberikan dampak keburukan kepada kita, itu kita kadang-kadang tidak konsentrasi untuk mensyukurinya. Nikmatani maqbulun fihi ma katsirun minan nas. Banyak di antara manusia itu yang tergelincir karena dua nikmat itu, karena dua kesempatan itu yang tidak dimaksimalkan. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Jadi waktu luang itu ternyata bagian daripada kenikmatan. Sebelum kita sibuk, maka waktu luang kita maksimalkan. Sebelum waktu luang itu diambil dengan kesibukan-kesibukan yang barangkali tidak berfaedah, maka kita berlatih untuk memanfaatkan. Jangan sampai ada sedetik pun, meskipun sulit, jangan sampai ada semenit pun, jangan sampai ada satu episode kehidupan kita itu yang terbuang dengan sia-sia. Meskipun sekali lagi mohon maaf, sulitnya minta ampun. Napa melih ditopang dengan nikmat yang pertama, as-sihhatu, sehat badannya, kemudian banyak waktu luangnya, ini berbahaya. Makanya sebelum itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, badiru bil a'malis sholihati, maka bersegeralah untuk beramal soleh, ada atau tidak ada niat ketika itu. Ada atau tidak ada niat. Maksudnya apa? Digerakkan dulu. Memang betul semua innamal a'malu binniyat itu betul, segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Tetapi untuk memunculkan niat ini pun ada upayanya. Jadi niat itu tidak ujuk-ujuk datang. Maka di dalam kajian tazkiyah, di dalam kajian yang bernuansa pensucian jiwa, pensucian hati, maka menghadirkan niat itu termasuk di antara arti dari badiru bil a'mal. Sebelum sampai kepada amal, badiru bin niyah, munculkan dulu niatnya. Nah ini kita itu kadang-kadang tidak, ini kadang-kadang niat saja tidak pernah memunculkan dalam hati, betul-betul perteknya sama sekali. Ini yang kita jauh panggang dari api betul gitu. Kalau masih tarafnya itu sudah ada niatan Ustaz, tapi belum dieksekusi dalam bentuk perbuatan, baru niat saja, itu sudah mending, sudah sangat mending sekali daripada niat saja tidak. Memunculkan badiru bin niyah itu aja tidak, bagaimana mungkin kita sampai kepada level badiru bil a'mal. Oleh karenanya riyadhahnya, riyadhah itu latihan olahraganya adalah membiasakan untuk memunculkan niat baik. Tapi ingat sekali lagi, perlu dibedakan antara memunculkan niat dengan panjang angan-angan. Ini beda tipis. Karena sangat tipis sekali perbedaannya. Sulit kita membedakan ini adalah niatan, memunculkan niat, dengan panjang angan-angan. Wah nanti tak gini, nanti gini, nanti gini, nanti. Inilah yang menjadi jebakannya. Maka para ulama mengatakan jauhilah iyakum, jauhilah oleh kalian. Kita berlatih untuk memunculkan niat. Kajian 2 minggu sekali, sudah dengar di grup, sudah dengar di mana-mana. Atau kajian setiap hari Selasa.
bersama Dr. Fakur, bersama saya misalkan, sudah dengar, sudah baca di grup, tapi hanya sekedar wacana saja, sebenarnya nantilah ya, tak sementing wis niat dulu, loh iya, tetapi ada batasan ada titik apa nih? Saya dulu membahasakan itu ada titik cukupnya, wonten titik cukupnya. Jadi memunculkan niat itu ada titik cukupnya, ada batas toleransinya. Kenapa kalau kita kemudian hanya mengumpulkan niat saja, yang terjadi adalah panjang angan-angan. Ya, ini yang dikhawatirkan. Kalau sudah seperti itu, biasanya minim dengan amal. Apalagi sudah ternina bubukkan dengan orang yang sudah niat itu sudah dihitung pahala. Iya, kalau sudah niat ingin beramal, qadarullah, ketika mau beramal Allah menghendaki lain, lah itu dicatat pahala. Tapi kalau hanya mengumpulkan niat saja, ya tidak seperti itu konsepnya. Kenapa? Qaulun bil lisan, ada itu, iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Ini kunci amal itu. Hanya sekedar niatkan saja, tidak diucapkan, tidak dilakukan, ya tidak dapat pahala. Jadi masih ada yang kurang. Ketika kita berbicara tentang pahala, berbicara tentang beramal, ketika kita sulit untuk melakukan amalan-amalan, maka olahraganya, latihannya badiru bin niyatin. Mulailah dengan memunculkan niat. Karena niat yang lurus, niat yang baik, niat yang benar, Allah akan tunjukkan jalannya. Jadi Allah akan menunjukkan jalannya. Orang yang sudah niat itu akan ditunjukkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan walladzina jahadu fina. Biar siapa yang sungguh-sungguh menempuh jalan kami, jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan kebaikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan jalannya. Atau terjemahan bebasnya, barang siapa yang duwe karep, sapa wonge sing duwe karep, yakin mantap dengan keinginannya itu, dengan ketawakalannya yang benar, lanahdiyannahum subulana, pasti Allah akan menunjukkan jalannya. Manjadda wajada, kalau kata anak gontor dalam mahfudzat, barang siapa yang sungguh-sungguh, pasti akan mendapatkan. Manjadda bijiddin kamilin wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang benar, dengan kesungguhan yang cukup, dengan kesungguhan yang tidak kaleng-kaleng, pasti akan mendapatkan apa yang diinginkan. Tentunya kembali atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Badiru bil a'mali sholihati fasatakunu fitanun. Kata Rasulullah, karena suatu saat pasti ada fitnah dalam kehidupan. Fitnah ini al-bala. Fitnah ini maknanya bukan menyebarkan berita bohong terkait seseorang, tetapi maknanya lain. Meskipun dalam hadis juga ada yang seperti itu, artinya tidak menutup kata-kata fitnah itu adalah menyebarkan berita bohong terkait dengan seseorang. Orangnya dikabarkan seperti ini, ya, dituduh, difitnah. Nah, makna dari fasatakunu fitanun, al-fitan huna, fitnah di sini yang dimaksud adalah hal-hal yang memunculkan kemadaratan dalam hidup. Sesuatu yang memiliki ekses negatif, itu maknanya fitnah. Satu contoh misalkan, orang yang terfitnah dengan waktu, maknanya orang yang diambil waktunya, disibukkan waktu-waktu ibadahnya itu dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, itu namanya terfitnah. Jadi orang yang terfitnah dengan umurnya pun seperti itu, seharusnya umurnya itu bisa dimaksimalkan untuk beramal kebaikan, tapi terfitnah selama usia baliknya sampai menjelang senjanya tidak kunjung berbuat baik, maka dia terfitnah dengan umurnya. Dan itu murokab. Murokab itu bisa bil asbabi wa bidunil asbab.
Jadi keterlalaian seseorang itu bisa gara-gara ada sebab, juga bukan gara-gara ada sebab. Datang dari dirinya sendiri bisa, dengan sebab yang lain bisa disibukkan dengan pekerjaan, dilalaikan dengan pendapatan yang besar, dilalaikan dengan relasi, ya, macam-macam kekhawatiran terkait dengan dunia. Maka orang yang seperti itu terfitnah dengan dunia, ya, sehingga kemudian tidak datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Inilah yang menjadi patokan kita. Jangan sampai kita kemudian tidak bersegera. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlimi. Karena batasan antara fitnah dalam kehidupan manusia itu kaqita'il lail al-mudlim, seperti datangnya malam yang gelap gulita. Masih senja tahu-tahu pet, sama seperti ini misalkan tahu-tahu pet lampu mati, peteng semua. Itu yang dimaksud dengan kaqita'il lail. Jadi tidak pakai surut. Perubahan kehidupan manusia, fasatakunu fitanun, perubahan manusia kehidupan dia itu ketika sudah datang fitnah itu digambarkan Rasulullah. Kadang-kadang fitnah dalam kehidupan ujian, fitnah juga bisa bermakna ujian. Cobaan juga bisa bermakna cobaan. Maka ada itu indeks Quran, ayat-ayat, tafsir, kalimat fitnah. Ada ini. Kapan-kapan kita bahas sebagai materi selingan makna fitnah di dalam Al-Quran. Seperti yang Allah gambarkan ketika menggambarkan orang-orang yang tertimpa musibah. Ada orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah. Ada ayat-ayat yang berbicara tentang kalimatnya, ada fitnatun, nah itu makna fitnah, ujian. Jadi Rasul menggambarkan ujian dalam kehidupan manusia itu kadang-kadang betul-betul sangkan parani. Tidak ada ujung-ujung, pokoknya ujung-ujung langsung ada gelap gulita. Seperti gambaran lampu mati, ya, seperti gambaran datangnya malam. Kaqita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ini ada kecelakaan yang luar biasa. Kata Rasulullah, gambarannya ada seseorang yang pada pagi harinya itu masih mukmin, sorenya dia telah kufur. Yang pada sore harinya dia masih mukmin, paginya dia telah kufur. Jadi pergeserannya itu seperti lampu mati, pet langsung hilang, pet langsung balik. Pagi masih terlihat sholat subuh, sorenya sudah berbeda keyakinan, itu terjadi pet seperti lampu mati. Dan itu kita tidak perlu melihat jauh-jauh. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pembelajaran yang luar biasa dalam kehidupan. Kenapa? Ini sebagai bentuk latihan kita. Kenapa boleh jadi bukan orang lain yang akan dijadikan contoh, tetapi kita sendiri yang dijadikan contoh. Waliyadzubillah. Naudzubillah min dzalik, kalau kita yang dijadikan sebagai contoh. Apalagi ustaz berisi pengajian nanti terus pensiun jadi ustaz gitu. Ini bahaya gitu. Harus sering-sering berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Enteng itu dalam surat Al-Fatihah itu, wah itu apa nih bu, sapu jagat nih bu. Doa untuk ditetapkan dalam kebaikan, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam surat Al-Fatihah sering-sering kita berdoa dengan doa itu, ihdinas siratal mustaqim ya Rabb, ihdinas siratal mustaqim ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus, tetapkanlah kami di jalan yang lurus, wafatkanlah dalam keadaan lurus. Ya, doa yang ringan-ringan saja. Sementing menjadi kebiasaan, menjadi habit, menjadi refleks setiap saat. Tidak ada waktu yang terbuang kecuali lisannya itu bertutur dengan tutur kata yang baik. Kenapa ucapan itu adalah doa? Ausiwah bikasras sini wa muhmalati wa fathiha Uqbah ibn Harith, lebih dikenal dengan sebutan Uqbah ibn Al-Harith radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala
Sholaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu saat Uqbah mengatakan bertutur, aku sholat di belakang Nabi. Bil Madinatil Asra, di Madinah kebetulan sholat asar. Fasallama, tidak lama kemudian beliau mengucapkan salam Rasulullah. Summa qama, kemudian berdiri musri'an, dengan sangat cepat sekali, tergesa-gesa. Salam tidak pakai dzikir, langsung berdiri. Fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari insaihi, dengan membelah kerumunan jamaah yang masih berzikir, dengan memisahkan pundaknya minyak, kalau bahasa kita dengan minyak sampai ke pintu belakang, sampai ke samping. Fatakhatta riqaban nas, meminyak pundaknya para sahabat yang masih berzikir, menuju ke kamar salah satu di antara kamar-kamar istrinya. Fafaza'an nas min sur'atihi, maka tidak sedikit dari para jamaah, para sahabat yang terheran-heran dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Ketergesa-gesaan itu membuat para sahabat heran. Fafaza'an an-nasu min sur'atihi, fakharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi, maka ketika beliau keluar kembali di tengah-tengah para sahabat, maka beliau terheran-heran, karena mendapati para sahabat itu pun terheran dengan perilaku beliau, terheran-heran dengan apa yang telah dikerjakan oleh beliau. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, zakartu syai'an min tibri indana, saya teringat dengan sesuatu yang masih ada di rumahku. Para muhaddits mengatakan sesuatu yang dimaksudkan adalah sebungkam emas dari harta ghanimah. Masih ada sebungkam emas yang belum dibagikan oleh beliau, masih tersimpan di salah satu rumah istrinya. Fadzakartu syai'an min tibri indana fakaritu ayyah bisani, dan aku gelisah, khawatir. Beliau khawatir kalau barang itu, sepotong emas itu mengganggu. Maka kemudian beliau mengatakan fa'amartu biqismatihi, maka aku memerintahkan untuk membaginya. Jadi memerintahkan kepada salah satu istrinya untuk segera dibagi. Nah, dari hadis ini, jadi persaksian Uqbah Ibnul Harits ini menunjukkan banyak fawaid yang bisa kita ambil dari ini. Yang pertama adalah bentuk perhatian para sahabat terhadap perilaku Rasulullah yang kadang-kadang memang berubah karena ada sesuatu. Tidak sedikit tahu-tahu beliau menunduk, tahu-tahu beliau menangis, tahu-tahu beliau tersenyum. Itu tidak sedikit, dan itu membuat sahabat terheran-heran. Nah, ini menunjukkan kalau perhatian para sahabat kepada Nabi itu himmahnya luar biasa. Ini juga bagian adab kita kepada sesama kita. Jadi kalau ada perubahan apapun dalam bermuamalah, biasanya hadir kok tahu-tahu tidak hadir, biasanya sholat jamaah, biasanya adzan kok tahu-tahu tidak adzan. Kita tahu sampai sejauh itu para sahabat itu memperhatikan Rasul. Tidak kok kemudian dibiarkan saja keluar dari masjid. Tidak, pasti meninggalkan sesuatu yang membuat mereka sahabat itu, para sahabat terheran-heran. Kenapa? Karena perhatian mereka kepada Rasulullah sangat tinggi sekali. Bahkan ada yang namanya Abu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan yang lain-lain itu sahabat-sahabat muda itu kalau menirukan ittiba, tatabu bi athari Rasulillah, mengikuti jejak-jejaknya Rasulullah dalam kehidupan itu, ada yang sangat tidak tertinggal sedikit pun gayanya berjalan, jalannya di mana, biasa apa itu, semuanya ditirukan. Karena memang besarnya perhatian mereka kepada Rasulullah. Nah, di sini pun seperti Uqbah ini bercerita pernah dia sholat asar berjamaah. Ini menunjukkan kalau sahabat itu sholat 5 waktunya berjamaah bersama Nabi, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Laki-laki sholatnya berjamaah di masjid atau di musola. Sahabat ini berjamaah. Kalau dulu di musola itu kadang-kadang
tidak kenal. Jamaahnya itu ada dulu musola saya dulu di depan rumah itu tahun 2000, dari 98 sampai tahun 2000 itu tidak 5 waktu sholatnya. Biasa maklum musola kampung, tidak ada yang paham. Ketika itu saya masih lulus SD, 98 lulus SD masuk SMP. Itu musolanya itu kalau hidup cuma maghrib, isya sama subuh. Zuhur sama asar tidak ada yang adzan. Tutup musolanya. Zuhur sama asar itu tutup. Merubah itu, walah, masya Allah. Ya seneng, ya beratnya minta ampun. Ya, begitu sudah jalan seneng itu. Alah mas, alhamdulillah, ono sing ngadan. Ini kita bang nomah sholat zuhur dewe kesusu tok isine. Tapi kalau diadani, minimal setengah jam. Adzan jam 12 kurang misalkan. Jam 11.48 misalkan adzan atau 11.43. Sebelum 40, 38 lah misalkan. 11.38 sebelum 40. Mesti udah persiapan. Minimal nanti nunggu 15 menit baru qomat. 15 menit, sholat paling suwe 10 menit pun lama itu, sholat dulu 10 menit pun udah lama sekali itu di kampung. 7 menit lah, korting 7 menit, udah berapa itu nunggu 15 menit tambah 7 menit zikir, habis zikir sholat ba'diyah. Praktis yang biasanya di rumah hanya 5 menit, ketika sholat di musola dapat amalan banyak. Qobliyahnya dapat, ba'diyahnya dapat, zikirnya dapat, waktu mustajabah menunggu qomat dapat, berdoa itu banyak orang jamaah mbah-mbah sepuh-sepuh yang senang. Karena dulu sekian tahun itu dari 98 sampai tahun 2002 itu tidak ada yang adzan. Adzannya cuma maghrib, isya, subuh. Nah, senang kalau diadzani seperti itu, senang. Musola-musola ada yang seperti itu. Jadi kadang-kadang memang beramal itu kalau tidak dimulai, tidak betul-betul semimiti mungkin repot juga. Jadi kalau sudah seperti itu ya sholatnya di rumah. Tetapi kemudian karena ada yang adzan, awalnya dia lama, ya adzan dewe, ya qomat dewe, ya jadi makmum, jadi makmum, jadi imam sekaligus. Kalau mbah-mbah masih penting, kadang di belakang masih ada mbah-mbah. Nah sekarang masih penting lagi. Sekarang alhamdulillah. Jadi hal-hal yang tidak berlaku di Timur Tengah itu berlaku di Indonesia. Kenapa? Muadzin anak kecil. Kalau di Timur Tengah itu hampir tidak ada kita dapati anak kecil megang mic adzan itu betul-betul. Kenapa muadzin itu? Ya karena paham betul pahala seorang muadzin itu luar biasa besar. Makanya anak kecil kalau di Timur Tengah itu kalah saingan sama yang besar-besar. Kalau di tempat kita kan boten. Tempat kita kenapa ada anak kecil yang ada sing gede wegah adzan. Sing remajane wis gengsi dikon adzan. Akhirnya sing adzan anak-anak kecil. Kalau di Timur Tengah muadzin itu prestis. Muadzin itu kelak dari kiamat lehernya panjang. Kalau jangan dibayangkan sekarang, Pak. Kalau dibayangkan sekarang ya lucu. Masuk leher panjang jadi keutamaan. Memang hadisnya seperti itu. Lehernya seorang muadzin itu kelak paling kelihatan menjulang di padang mahsyar. Itu kalau orang tinggi, lehernya tinggi, muadzin. Kalau sekarang medeni. Ini gulu tok sing dawa ada itu sih. Mungkin di daerah suku pedalaman mana itu dikasih gelang lehernya sampai panjang sekali. Gimana itu dulu itu? Lehernya sampai panjang sekali. Itulah. Jadi betul itu kadang-kadang leher panjang itu menjadi kebanggaan. Tapi nggih mawa desa mawa cara. Ya, beda desa, beda kebiasaan. Beda adat istiadat. Jadi fawaid yang pertama dari hadis ini menunjukkan kalau sholat 5 waktunya para sahabat itu berjamaah. Ya, sampai sholat asar sekalipun beliau berjamaah. Summa qama musliman. Ini menunjukkan kalau Rasulullah itu semangat dalam beramal. Apalagi untuk sesuatu yang memang tanggungan.
punya tanggungan amal, punya tanggungan kewajiban, maka jangan pernah membiasakan untuk berlama-lama menahan amanah. Ini fawaidnya, jangan pernah berlama-lama menahan amanah. Namanya hati, bisa saja tergiur. Pak nitip ini tidak banyak ya, untuk masjid. Setelah dipegang ternyata 10 juta. Apalagi yang nitip itu longgar, leluasa pun mungkin saat sempatnya mau disampaikan ke takmir, dipegang sama kita. Namanya hati, sak kena kesambet sama jin ibrit. Gini tak Agustus dilo paling orang ngomong minggu ngarep wis bareng ijo itu kan dipet. Ujiannya di sini. Dipakai dulu, diapa dulu. Itu amanah. Jangan sampai kemudian kita merasa aman, merasa pede dengan kemampuannya menahan amanah. Tidak sedikit yang luntur ketika dititipi amanah berupa uang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah engkau memberikan penilaian kepada seseorang sebelum 1. Engkau safar dengannya, 2. Engkau bermalam dengannya, 3. Engkau titipkan uang kepadanya. Kalau sudah 3 hal ini, silahkan berikan penilaian. Kita belum pernah safar dengan saudara kita belum pernah bermalam dengan dia, kita belum pernah menitipkan apapun kepada dia, lalu kemudian hakul yakin, orang baik 100%. Kata Umar, jangan terburu-buru memberikan penilaian amanah dan tidak amanah kalau belum kita dapati muamalah kita dengan beliau dengan mereka itu 3 hal ini. Kenapa? Dalam safar itulah sifat asli seseorang muncul. Dalam safar itu ketok kabeh. Bagaimana dia ketika ada masalah di jalan, bagaimana ketika jalan sedang macet, bagaimana ketika menahan lapar di jalan, bagaimana ketika menahan haus di jalan, bagaimana ketika ada kekecewaan di jalan. Di situ ujiannya. Apa yang keluar dari mulutnya itulah penilaian, kata Umar bin Khattab. Maka lihatlah ketika safar. Yang kedua, ketika bermalam. Kalau sudah terbiasa bangun malam, ya mudah saja bangun malam. Jangankan untuk bangun subuh, bangun malam mudah. Ini Pak Rinto pengalaman, pelatihan di hotel mana gitu, terus ketok kabeh asli nih pokoknya. Jauh dari rumah, kewajiban sudah selesai. Ya. Di hotel tidak ada musola militer lantai paling dasar. Kalau sudah terbiasa sholat jamaah, bawa jauh ya tetap nyari tempat berjamaah. Tapi kalau tidak terbiasa berjamaah, pun Pak, kalau tak sholat yang mawon. Apalagi sudah ada nih panah kiblatnya nih, pun aku yakin mulai nih. Wow, barang sunnah kok. Ya. Tetapi orang yang sudah terbiasa sholat malam, orang yang sudah terbiasa sholat berjamaah, dimanapun pasti akan terpanggil untuk sholat berjamaah. Yang ketiga, berikan amanah uang. Kalau kita ingin tahu sifat asli seseorang, makanya Ustaz itu ujiannya berat dari dulu dan mudah-mudahan sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang mudah-mudahan istiqomah diberikan kekuatan oleh Allah. Saya tidak pengen jadi ustadz yang terkenal pandai menarik infak jamaah. Itu loh. Apalagi di ustadz misuwur nopo pinter nyekel duit sudah. Ayo Ustaz Arif dikuasai duit ngene no. Aluk sing liyane. Terkenal dari sudut yang lain saja. Kalau terkenal dari itu nek mau motivasi infak itu beliau. Nah, betul. Bukan bidang saya. Saya takut. Selain duit miliatan sudah ada bidang jamaah yang pandai akuntan itu dimanfaatkan, jamaah yang pandai pembukuan itu, jamaah yang pemikir itu, jamaah yang kita cukup. Ustadz dikenal dari ilmunya saja. Kalau keahlian-keahlian itu kenapa? Suatu saat itu menjadi bumerang.
suatu saat itu menjadi bumerang. Kan mboten penak dadi ustaz, iki anggere ngomong mesti arep nodong iku. Anggere ngutip apa mesti arep nodong iku. Kan mboten enak, Pak. Lebih enak ngeten iki, saya baca ayat infak yang tidak ada tendensi kemana-mana. Saya baca ayat-ayat amal soleh pun tidak ada tendensi kemana-mana. Lain kalau saya itu Pak, setiap hari itu jadi orang yang menari. Apalagi dengan cara sedikit memaksa, lah repot kabeh. Ayo Pak, ini yang bawa dompet sini, lihat isinya berapa, ayo. Ini mau diinfakkan atau dibawa pulang? Orang begitu kan ya malu. Ora infak kok ketoke piye? Ame infak model todongan seperti itu Pak. Nah, mudah-mudahan ijtihad saya sudah tepat melihat kondisi saya berijtihad untuk tidak dikenal ustadz yang lihai di dalam memegang uang infak. Lebih baik lihai dalam bidang yang lain. Kenapa suatu saat menggelincirkan? Kalau ayat minim Allah tidak akan menggelincirkan umat ustadznya itu dengan ayat, tetapi Allah akan menguji ustadz umat itu dengan uang. Kalau ayat tidak ada hubungannya dengan yang lain. Tapi kalau sudah berbicara masalah amanah uang, sekali lagi saya tidak menutup, bukan berarti kemudian ustaz-ustaz tidak boleh ahli dalam itu, silakan. Tetapi saya membatasi diri saya sendiri, jangan sampai terlalu sering memegang amanah. Dapat apa? Foto, serahkan bendera, cek, sampaikan. Apa langsung cek? Terlalu lama memegang di tas, tercampur dengan uang kita pribadi yang ada di dompet, niku sing pati murah niku ngamuk-ngamuk. Adalah kita punya cuma pati murah. Pati murah jero Soekarno Hatta, tuwado karo pati murah nih. Metu kok kene, suwek kowe. Akhirnya nggak pernah keluar dari dompet kita. Itu uang umat loh itu padahal. Itu uang umat, takut dengan uang 2000 kita yang gambarnya pati murah loh kediang itu. Begitulah ujiannya. Siapapun kita, jangan terlalu yakin. Ya, bukan berarti kemudian terus meten-meteni sing jadi bendara, buatan kan ada caranya. Kalau kita sebagai bendara ya caranya jangan terlalu sering memegang uang cash. Beres itu. Yang kedua, tunjuk bendara itu dua, bendara masuk, bendara keluar, kontrolnya ada. Kan masa iya ustadznya terus jadi bendara juga kan mboten ya. Ada bidangnya sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan yang ahli di situ, malah jadi ustadz tapi sering-sering belum jadi ahli keuangan, bukan itu maksudnya. Kalau memang jenengan ahlinya di akuntansi, ya jadilah itu amal soleh di situ. Tetapi tetap ada batasannya, tetap ada markingnya, ada zona marking di situ. Apa? Buat bendara itu dua, bendara masuk, bendara keluar. Dan cepat kalau mengeluarkan untuk amal soleh selama uangnya ada. Ini salah satu yang difatwakan oleh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab, di dalam buku ensiklopedia zakat. Saya baru kemarin baca, dulunya tidak pernah terbesit. Di dalam ayat-ayat yang innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, antara 4 yang pertama dan 4 yang kedua itu kan ada 8 asnaf itu. 4 yang pertama menggunakan lil fuqara dan seterusnya sampai 4. Kemudian 4 yang berikutnya menggunakan fi. Ada li, ada fi. Ternyata di situ hikmahnya apa? Hikmahnya asnaf yang 8 itu secara hak untuk menerima itu dibedakan oleh para ulama. Yang menggunakan fi, dzaraf makan, kata tunjuk tempat untuk menerima zakat. Jadi 4 asnaf yang kedua itu kalau dibanding-bandingkan dengan asnaf yang 4 pertama, asnaf yang kedua lebih berhak. Kenapa? Karena menggunakan fi, tidak menggunakan li. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Yang keduanya pakai kata pengantar fi. Sudah ada maklengi, maklenmu, mantan utak-utak lagi ngaji pun mantan, tetapi tidak boleh disesali. Ini panggilan yang terindah di antara panggilan-panggilan yang lain.
Panggilan Nabi, Mas, kalah dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 menit lagi, gitu. Baik, kita selesaikan dulu. Jadi Rasulullah cepat sekali kalau ada amanah. Fatahat tariqaban nas. Ini menunjukkan kalau soft sahabat itu rapi. Jadi sahabat itu kalau sholat sampai penuh sehingga Rasul kesulitan mau keluar masjid harus minyak. Sahabat ini menunjukkan ghirah sahabat itu ketika itu sangat luar biasa. Sampai-sampai beliau kalau keluar itu sampai melah coba karena saking berjubelnya para sahabat, antusias mau sholat berjamaahnya luar biasa. Fatahat tariqaban nas sampai beliau itu piyak ketika mau keluar, saking sesaknya masjid ketika itu. Jadi himmahnya sahabat, himmah ghirahnya itu luar biasa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, atau yang keempat, hadis ini memberikan pembelajaran kepada kita untuk segera menyampaikan amanah, apalagi kalau amanah itu bukan hak kita. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Secara umum, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk bersegera menunaikan amanah, untuk bersegera menuju amal soleh. Sholat berjamaah menjadi sholat utamanya laki-laki. Ketika dia mampu, tidak ada halangan, tidak ada udzur di situ. Kemudian mengikuti Rasulullah SAW dalam segala hal yang dimampui adalah bagian dari wasari'u ila magfiratin, bersegera di dalam kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini motivasi kita pada malam hari ini. Kita baru masuk hadis yang kedua, insyaallah pertemuan akan datang. Kita akan selesaikan hadis yang ketiga dan seterusnya. Hadis yang ketiga juga masih tentang keheroikan sahabat. Jadi hadis yang ketiga ini dikisahkan ada seorang sahabat muda di sela-sela pertempuran dalam perang Uhud. Di dalam pertempuran Uhud itu ada sahabat yang ketika masih menunggu belum terjadi perang tanding dulu, ada yang makan kurma 3 biji sambil ngobrol. Ada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira kalau aku terbunuh dalam pertempuran ini tempatku di mana ya? Itu sambil ngobrol anak muda, sahabat Rasul, sambil makan kurma teman. Jawab Rasulullah pun santai, ya anta fil jannah. Kalau kamu gugur dalam pertempuran ini, kamu di surga. Mendengar jawaban itu kemudian yang awalnya santai-santai saja dia agak merubah raut mukanya, lebih semangat. Terbukti kurma yang tersisa di tangannya itu tidak dihabiskan. Iya toh, kalau bahasa kita gitu, surga orang dibuang sama dia, maju ke barisan paling depan musuh dan itu saja. Selang beberapa saat, kabar datang kepada Rasulullah kalau sahabat yang barusan lari ke musuh, menembus barisan musuh itu syahid. Ini nanti kita bahas. Itu fawaidnya apa? Dari hadis itu apa yang bisa kita ambil? Mudah-mudahan minggu depan atau minggu berikutnya kita diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan di tengah-tengah cuaca yang sedang panas-panasnya hari ini. Mohon maaf, kemarin-kemarin memang yang di Jumbo kami mohon izin karena batuk, yang di Takwa juga kemarin izin karena batuk pilek. Insyaallah nanti subuh sudah mulai lagi hadir di Takwa. Aku qouli hadzal wa astaghfirullaha wa lisa'il muslimin wa min dzambin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbi ighfir warhamni wa anta khairur rahimin. Aqulu ma tasma'un. Assalamu alaikum.